Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa ala millati rasulillah. Wassalamun ala ibadil ladina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man 'azama sya'ban wa taqullaha wa 'amila bi ta'atihi wa amsaka 'anil ma'syati ghufrul dzunuba. Shadaqallahul azim wa shadaqar nabiyul karim wa nanu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segenap dan purus persaudaraan dan hormati Bapak Ketua DKM dan juga Pak Wasir Dakwah, segenap jamaah Muslimin yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan taufik, hidayah, inayah, rahmat dan kasih sayang kepada kita pada malam hari ini kembali kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib berjamaah di mushola yang kita cintai ini. Di samping sebagai bentuk loyalitas kita sebagai hamba kepada Allah, bentuk kesetiaan kita sekaligus bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita. Tentunya besar harapan kita kepada Allah, semoga aktivitas kita pada hari ini senantiasa menjadi seluruh tanpa ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kehilafan, kesalahan kita, kealfan kita hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab ibadah kita pada malam hari ini, semoga Allah senantiasa menganugerahkan keberkahan, kemudahan, kesehatan dan keselamatan bagi setiap kita masing-masing. Salawat teriring salam semoga tetap terlibat dan tercurah kepada junjungan kita Nabiul Karim Walian Sanul Kamil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang terus belajar untuk mengikuti ajaran risalah yang dibawanya, mengikuti Al-Quran, dan juga terus kita coba untuk istiqomah dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya, mengidharul mahabbah dengan terus belajar menteladani akhlaknya baik dari ucapan, sikap dan perbuatan kita. Semoga dengan sebab itu semua kita diaku sebagai umat yang berhak mendapatkan syafaul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini di Ahad kedua sama-sama kita selepas melaksanakan sholat maghrib untuk memperpanjang i'tikaf kita coba muzakarah sampai waktu isya insyaallah. Semoga waktu yang singkat ini mampu memberikan pencerahan kepada kita, bertambah pemahaman tentang agama kita, ilmu agama kita, sehingga semakin menyempurnakan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai bahan muzakarah kita. Nanti kalau di tengah mau bertanya silakan ya Pak, nggak apa-apa. Misalkan ada yang mau bertanya, karena season 2005 kita ada, kalau yang mau bertanya silakan. Ya, ada interaksi biar suasananya lebih hidup lah. Karena kita sharing Pak, sebenarnya belajar bersama, berbagi pengalaman. Ya mungkin kalau ilmu sama saja lah, pengalaman kita yang berbeda, sehingga saling memberikan kontribusi buat kita yang misalnya jadi yang sudah paham tambah paham, yang belum paham menjadi paham itu. Ya sebagai bahan muzakarah malam hari ini juga hadisnya populer lah, sering kita dengar bahwa al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, kata Nabi. Ada 4 kelompok manusia yang apabila melakukan amaliyah ini maka dia dirindukan surga gitu. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Jadi surga yang merindukan 4 kelompok manusia yang melakukan hal-hal ini. Yang pertama talil Quran, yakni mereka yang senantiasa gemar mempelajari Al-Quran, baik dari bacaan, terus coba untuk menerjemahkan, tahapan-tahapannya begitu Pak, untuk terus mentafsirkan sehingga sampai kepada sebuah pengalaman. Talil Quran itu pengikat, habl, agar setiap kita tahu
tentang bagaimana etika dan aturan dalam jalani kehidupan ini, baik itu berkaitan kita sebagai hamba maupun hubungan antar kita. Karena Islam itu, Al-Quran itu mengatur semua hubungan itu. Bahkan mungkin hampir 60% Al-Quran itu tentang muamalah. Di samping banyak sejarah yang diceritakan kepada sebagai pengajaran bagi kita. Jadi mereka yang senantiasa mempelajari Al-Quran. Bahkan ini sering saya sampaikan, ada pergeseran nilai Quran ini. Kalau zaman Rasulullah, para sahabat, para tabi'in itu masih menjadikan Al-Quran sebagai hujah, imaman wa dalilan gitu, sebagai hujah. Nah akhirnya bergeser nih, Quran itu hanya sebagai qiraatan wa sami'an, bacaan saja. Ini baik. Nah maka nggak mungkin akan kembali generasi ini seperti generasi para sahabat sampai mendapat julukan generasi yang Qurani, karena memang perilaku mereka terikat dengan Al-Quran gitu, sama dan sangat dekat. Dan Quran ini hidayah, kan kita mohon petunjuk kepada Allah, dan alatnya untuk mendapat petunjuk itu adalah Al-Quran. Kan dalam surat Al-Baqarah ayat awal, orang-orang yang takwa itu menjadikan Al-Quran sebagai hudan, benar ya, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk agar meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Satu dalil Quran. Kalau nilainya luar biasa. Bahkan derajat seseorang itu nanti di akhirat pun tinggi nilainya tergantung sejauh mana penghafalan Qurannya, sebanyak mana hafal Qurannya. Bahkan para penghafal Quran tubuhnya pun tidak, ketika dia meninggal tidak dimakan ulat dan belatung, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, para hafidz Quran itu. Nah kita mungkin kalau hafidz Quran ya kelas-kelas kita juga udah telat membacanya ya. Jangankan 30 juz 30 aja orang hafal gitu. Apalnya Al-Qamut sampai Anas, itu pun tahunan itu. Karena mau terawih aja ntar itu dibaca. Nah jadi buat kita jadi membaca ini sering kalau dalam kajian tasawuf memang gini, ketika kita membaca Quran itu Quran Karim maksudnya agar menghidupkan Quran, dimasukkan ke dalam kolbu. Ada terkadang gini, seseorang mungkin untuk baca Quran nggak pandai, tetapi perbuatannya, perilakunya Quran banget gitu. Kayak orang-orang tua kita dulu mungkin, mereka mungkin untuk membaca Quran nggak begitu pandai seperti orang sekarang, gitu. Tapi perilaku mereka sangat Qurani. Ada etika, ada tata kramanya, ada sopan santunnya gitu. Bahkan ketika nggak kenal pun bilang dulur gitu, dianggap sudah seperti saudara, dianggapnya itu. Nah justru terkadang seperti itu. Jadi menghidupkan, karena memang Rasulullah pun tidak teksnya, karena zaman Rasulullah tidak ada teksnya, bacaannya gitu. Jadi kok ada Quran yang ada dalam kolbunya, Quran yang basah kalau bahasa. Nah jadi menyatukan itu. Nah harapan kita dengan mempelajari Quran, kita tahu bagaimana etika atau aturan hidup ini. Itu tadi baik menyangkut sebagai hamba Allah ataupun bagaimana berkaitan hubungan antar manusia. Karena kan agama kita selalu ada dua sisi yang nggak bisa dilepas, Mas. Seperti mata uang ya. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas itu. Kalau kemarin mungkin ini udah Isra kan ya. Isra itu berarti hablum minan nas. Mi'rajnya hablum minallah. Tidak sempurna seperti uang, kalau cuma sebelah nggak laku. Kalau cuma hablum minallah misalkan memperbaiki hubungan aja kepada Allahnya, tapi kepada sesama manusianya nggak baik, ini pun belum sempurna. Atau sebaliknya, ke manusianya baik, ke Allahnya kurang misalkan, ini pun tidak sempurna. Kan kesimpulan ajaran agama kita cuma dua, bagaimana kita terus memperbaiki hubungan kita kepada Allah, sekaligus membuahkan baik bagaimana hubungan antar kita. Jadi orang-orang yang melakukan ibadah ritual pasti akan melahirkan manusia yang gemar beribadah sosial, sehingga dia menjadi ahli ibadah sekaligus ahli manfaat. Ahli ibadah sekaligus ahli manfaat. Al-Quran ya kita belajar lah Pak. Sekarang bersyukurlah teman-teman yang dengan kesibukannya sekarang masih nyempetin untuk mempelajari Quran, kan nggak ada kata telatnya ya, termasuk di Anur ini kan belajar tahsin ya, misalkan baca Quran, memperbaiki bacaan Quran kita, minimal memperbaiki lah, kalau menyempurnakan mungkin saya. Kalau untuk mendalami sampai ada 13 tahapan memang Quran itu. Kalau belajar, sebenarnya kalau belajar tahsin
Itu belum belajar Quran. Kalau dalam edukasi itu baru belajar tata cara membaca Qurannya. Terkadang kita kalau udah begitu merasa saya kan udah belajar Quran gitu. Padahal itu baru belajar tata cara membaca Quran. Itu tahapannya. Kata Imam Ghazali ibaratnya kalau kita baru baca, kita belum bisa mengambil mutiaranya. Ibarat main di laut cuma main di atasnya aja. Kan mutiara hikmah Qurannya ada di bawahnya. Itu harus menyelam. Nah menyelam itu harus paham sebuah ilmu, ilmu mantek, balaghah, sorofnya itu mesti dikuasai. Dan kita enggak ya seperti kita lah, untuk menguasai ilmu itu memang bukan pak kita, karena kita tidak ada pesantren misalkan. Nah minimal kita sering mendengarkan itu. Bahkan dalam tafsir Fidzal Quran Syed Qutb mengatakan, misalkan kita belum pernah membaca sekalipun, terus kita mendengar ada ayat Quran dibacakan dalam ta'lim atau para penceramah atau guru kita, terus dengarkanlah, simaklah baik-baik. Kan ketika ada yang baca Quran ansit gitu ya, jangan berbeda, dengarkan, simak. Terkadang ayat yang dibaca itu perintah Allah yang harus kita lakukan, atau sebuah larangan Allah yang harus kita ya, jadi penting Al-Quran itu. Dan kalau ayat itu sudah sampai ke telinga kita walaupun lewat pendengaran, kita tidak membaca teks langsung maksud saya, berarti perintah, kalau bentuknya perintah berarti perintah itu sudah sampai kepada diri kita dan wajib sudah kita laksanakan. Talil Quran. Yang kedua, nah ini saya ingat. Yang kedua, yang mereka diridhokan surga, wa hafidhil lisan, yakni mereka yang mampu memelihara, menjaga lidahnya, ucapannya. Ini kan memang semakin kita banyak bicara sebenarnya semakin tergelincir kepada sebuah kesalahan. Kadang-kadang kalau banyak ngomong kan ujung-ujungnya, awalnya kadang-kadang baik Pak ngomong itu, ujung-ujungnya ya kadang-kadang nyerempet-nyerempetnya gitu. Nah maka kadang sering saya guyon bawa nama teman-teman, untung kita masih baca Quran ya. Jadi kalau baca Quran itu belajar baca Quran, satu huruf berapa nilainya? Katakan paling 10 ya. Jadi misalkan kita baca Quran, katakanlah 3 huruf aja udah 30. Terus kadang-kadang tinggal ngobrol-ngobrol gitu, terus ada omongan yang ada satu kalimat yang misalkan salah, berarti masih ada celengan 29 itu. Jadi penyeimbang lah antara kita banyak membaca Quran, kadang-kadang ada bicara kita. Bahkan agama kita salimul insan itu bilisan, selamatnya manusia itu tergantung lidahnya. Bahkan sering sampaikan, terkadang manusia bisa hina karena ucapannya, bisa mulia juga karena ucapannya. Dan itu tercatat Pak, setiap kalimat yang keluar dari lisan kita itu tercatat dan akan diminta pertanggung jawaban. Dan tidak ada kalimat terbaik kecuali zikrullah. Tidak ada kalimat terbaik kecuali zikir. Kalimat zikir nggak mungkin ada yang salah. Kalau kata-kata bahasa Indonesia kita ngobrol pasti ada kalimat yang kelirunya. Wa hafidhil lisan, bahkan kata Nabi, barang siapa yang bisa menguasai lidahnya, maka Allah akan menutup aibnya. Kalau kita bisa menguasai lidah kita, maka Allah akan menutup aib kita. Walaupun hari ini karena kalau kita dianggap baik oleh orang lain pun sebenarnya bukan kebaikan yang kita lakukan sebenarnya pada hakikatnya, tapi karena Allah tidak membuka aib kita. Jikalau Allah buka aib kita, siapalah dari kita yang sebenarnya jangankan orang lain, mungkin keluarga kita aja mungkin nggak mengikuti kita. Jadi kalau di ratib itu ada wastur lana aurati wa amin radil. Jadi Allah yang menutup aurat kita, aib kita. Nah maka wahafidhil lisan. Yang ketiganya adalah wa mut'imul ji'an, yakni mereka hamba-hamba Allah yang memberikan bantuan atau memberi makan, kalau tekstualnya, bagi mereka yang lapar. Mungkin kalau zaman dulu banyak orang yang kelaparan, tapi zaman sekarang rasanya nggak ada orang yang kesulitan untuk nggak makan seperti dulu. Walaupun tafsiran hadis ini bukan cuma sebatas makanan, konsumsi makan gitu, tapi juga ya ilmu. Itu juga termasuk makanan jiwa kita. Artinya itu memberikan manfaat bagi yang lain. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, dari hebatnya itu memberikan bantuan kepada sesama, memberikan satu suap bagi mereka yang lapar gitu, beri makan bagi mereka yang lapar, satu suap itu sama dengan nilai pahalanya sama dengan membangun 1000 masjid. Artinya nilai kemanusiaan dalam agama itu tinggi nilainya. Bahkan coba lihat, menjaga atau memberikan atau membuat saudara kita bahagia aja karena kehadiran kita misalkan, itu sudah nilai ibadahnya tinggi kan ya. Ini memberi manfaat ya.
Nah, yang keempat adalah ini yang mau kita bahas kaitan Sya'ban, wa sha'imina fi syahri Ramadan. Jadi mereka hamba-hamba Allah yang puasa di bulan suci Ramadan. Jadi pada 4 amaliyah ini nanti di Ramadan kita bisa lakukan semuanya. Itu hebatnya Ramadan. 4 amaliyah ini di Ramadan bisa kita lakukan. Quran pasti mulai membaca Quran. Biasanya mulai paling enggak lah bulan Ramadan ada tadarusan gitu. Karena saya mikir Pak, kalau nggak ada bulan Ramadan mungkin kita jarang untuk baca Quran. Tapi untungnya masih ada bulan Ramadan sehingga baca Quran mau nggak mau ya. Ya kalau di bulan Ramadan udah nggak mau baca Quran, gimana bulan yang lainnya? 4 ini bisa kita lakukan. Terus menjaga lisan, iya. Orang berpuasa itu kan menjaga lisannya, iya. Makanya mulutnya dibikin bau gitu. Maksudnya biar nggak banyak ngomong. Nggak enak gitu kan. Ya, jadi berkaitan dengan puasa Ramadan yang hari ini alhamdulillah kita sudah ya tinggal menghitung hari 20 hari ke depan kurang lebih. Berarti kita sudah akan melaksanakan puasa Ramadan, masuk bulan yang menjadi kerinduan lah bagi kita, bulan yang kita selalu harapkan kehadirannya. Datang tamu agung yang bawa 1000 keberkahan. Dan persiapan itu sudah kita lakukan dari bulan Rajab. Jadi Ramadan itu bukannya latihan lagi Pak, final ibadah sebenarnya. Latihannya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bahkan kalau cerita tentang Sya'ban, ini kata Nabi memang bulan yang sering dilupakan Pak oleh kebanyakan manusia. Dari kalau Rajab kita masih ada rencana-rencana misalnya acara. Nah, begitu Rajabnya berakhir, Sya'ban ini sering lupa. Kita lebih prioritas karena udah mikirnya Ramadannya. Jadi Sya'ban ini banyak bulan yang dilupakan. Padahal sejarah di Sya'ban juga penting harus kita pahami gitu. Jadi Sya'ban ini sampai bilang ya Rab, aku ini bulan yang dihapit oleh 2 bulan yang kau agungkan, ini Rajab dan Ramadan. Apa keistimewaan aku antara Sya'ban ini? Kata Allah, engkau adalah bulan Quran. Nah maka para sahabat, ulama-ulama dulu buka Quran itu bukan di Ramadan sebenarnya Pak. Mulai bulan Sya'ban, di samping melatih untuk bulan Ramadan tadi. Karena nanti Ramadan nanti sudah terbiasa menghatamkan. Bahkan kalau bisa 3 bulan ini hatam gitu. Paling enggak loh ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bukan tadarusnya, kalau tadarus ada bareng-bareng. Maksudnya yang hatam sendiri. Coba Pak, anak-anak saya mikir ya, selama hidup buat kita masing-masing. Selama kita hidup ini berapa kali menghatamkan Quran? Mestinya ya kalau sekali baca Rajab, Sya'ban 3 bulan masa enggak hatam, berarti ada hal itu. Nah terkadang sayang kalau misalkan selama hidup enggak pernah menghatamkan Quran. Walaupun kalau bahasa santri ini hatam itu bukan sekali selesai Pak. Kalau bahasa santri hatam misalnya kajian kitab itu, kalau saat sekali selesai mau hatam sampai 7 kali. Udah 7 kali baru disebut hatam. Sampai kadang-kadang lugotannya itu sudah nggak ada lagi karena sudah hafal itu, sudah disimpan gitu. Nah kita kalau baru sekali udah hatam boy gitu. Ya itu sebenarnya. Nah jadi bulan Sya'ban adalah bulan Quran sebenarnya. Para sahabat dulu udah mulai membuka Quran di bulan Sya'ban. Nah kita mulailah. Pertama, yang kedua, Sya'ban ini pintu gerbang untuk memasuki Ramadan kan. Pintu gerbang untuk memasuki Ramadan, ibaratnya udah situ Pak. Tinggal masuk ke anurnya. Nah kita berdoa semoga jangan sampai di pintu gerbang nggak bisa masuk Ramadan. Makanya dianjurkan Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, agar kita masuk ke Ramadannya jangan hanya di pintu gerbangnya. Nah Sya'ban adalah pintu gerbang itu. Yang berikutnya nih termasuk fadilatul besar Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah kalau sejarah peralihan arah kiblat. Ini di bulan Sya'ban. Kan tadinya umat Islam sholatnya ke Masjidil Aqsa 16-17 bulan kurang lebih lah menghadap sana. Sebenarnya sebab doa Nabi itu. Karena Rasulullah berdoa biar umat Islam itu punya kiblat sendiri. Jangan sampai ke ya, karena di sana 3 agama kan. Ada Yahudi, ada Nasrani, Islam dari sana. Nah makanya Rasulullah itu sering diledekin Pak, tuh Muhammad itu ikut-ikutan agamanya. Madhabnya sholat aja gitu, madhab ke sana. Akhirnya Rasul berdoa. Nah kurang lebih lah 17 bulan atau 16 bulan akhirnya doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, turun ayat ini termasuk bahwa diwajahkan syatrul Masjidil Haram, sehingga mulai saat itu dialihkan tidak lagi ke Masjidil Aqsa tapi ke Masjidil
haram. Sekarang mikir Pak, doa Nabi saja beri 17 bulan paling nggak baru dikabulkan. Ya doa Nabi kalau dari cerita ini berarti 17 bulan baru. Iya dong. Kadang-kadang kita umatnya doa pengen. Iya cepat. Nabi Ibrahim lebih lama Pak, 200 tahun lebih. Termasuk sebab kelahiran baginda Nabi ini sebenarnya Allah. Kelahiran baginda Nabi Muhammad itu sebab doa Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu ketika bangun Ka'bah langsung berdoa, ya Allah engkau utus seseorang yang membacakan ayat-ayatmu ke negeri ini gitu. Itu doa Nabi Ibrahim. Sehingga akhirnya dengan sebab doa Nabi Ibrahim itu diutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Coba dari zaman Nabi Ibrahim ke Nabi Rasulullah itu berapa ratus tahun jaraknya. Jadi doa-doa Nabi terkadang lama Pak. Makanya terkadang saya mikir ya kalau doa kita belum dikabulkan ya jangan putus asa, terus saja berdoa. Wong Nabi aja doanya dikabulkannya enggak. Ya hari ini doa langsung dikabulkan. Karena memang kalau doa itu ada dua saya bilang. Ada doa bentuk ibadah, ada doa bentuk permohonan. Doa permintaan. Kita ini doa mana? Ibadah apa permohonan? Ya, banyak kan permohonannya itu. Ya nggak salah karena itu memang perintah. Doa itu. Jadi saya bilang akhirnya dipindahkan. Termasuk kiblat. Ini juga secara syariat begitu Pak. Tapi kita ingin mendalami itu. Kenapa sih harus menghadap kiblat gitu sholat itu? Secara syariat. Kiblat itu asal kata qabilah. Qabilah. Di Indonesia kan jadi kabilah-kabilah gitu. Karena orang Arab itu bersuku-suku kan. Bahkan ada setelah tara keturunan. Ya sampai sekarang mereka bangga dengan marganya. Itu nggak bisa dilepas. Ya kayak Ali Drus, terus Rob itu memang marga bangga, termasuk orang Yahudi. Sehingga kelompok-kelompok itu, kabilah-kabilah itu diperintahkan Allah untuk menghadap satu arah yang sama. Umat Islam ya kita, sama di kita lah suku Jawa, suku Sunda, ya suku-suku mana lah. Kalau sholat dengan arah yang sama, dengan bacaan yang sama, dengan gerakan yang sama, ini mengajarkan kebersamaan. Walaupun pakaiannya berbeda-beda. Ngerti pakaian maksud saya? Kaifiah ibadahnya, cara ibadahnya kadang berbeda-beda. Makanya kalau belajar fikih jangan hanya satu sudut pandang, kaku biasanya. Karena fikih mah banyak referensinya kan, paling enggak 4 referensi imam yang sudah diakui. Menurut imam ini, menurut imam ini gitu. Nah, ketika kita paham itu sebenarnya tidak ada yang menjadi persoalan. Yang jadi persoalan kita paham satu kekeh. Ngerti kekeh nggak ada orang sini? Orang kekeh gitu. Sehingga nggak lihat. Makanya kalau fikih jangan dilihat hanya satu. Ya satu pandangan itu. Oh menurut imam ini seperti ini, imam ini. Biar nggak kaku. Bahkan fikih itu terkadang berkembang. Jadi zaman Rasulullah nggak pernah ada perbankan. Zaman sekarang ya, akhirnya mengatur ulama mujadid itu. Ada ulama mujadid namanya. Pembaruan hukum yang berkaitan dengan perkembangan zaman itu pun sumbernya pasti Quran dan hadis baginda Nabi. Diambil dari situ nggak mungkin dari agama itu ngarang nggak boleh. Agama kan nggak boleh ngarang, kudu ngiring. Agama itu nggak boleh ngarang, kudu ngiring. Maksud ngiring itu ikut ulama kayak kita lah, kita orang alim enggak. Jangan ngarang-ngarang agama, ikut cara ngiring ulama ya lewat kitabnya. Karena ulama-ulama dulu kalau yang alim pasti bikin kitab, pasti ngarang kitab. Maksudnya biar terus menerus ya kayak Quran aja. Walaupun awal-awalnya kan banyak yang protes kan. Jangankan cuma kitab kuning misalkan. Quran pun waktu mau ditulis, mau dibukukan banyak yang biasanya memang kalau baru proses banyak yang protes Pak. Kalau baru proses biasanya banyak yang iya biasanya begitulah. Karena proses nanti kalau udah kerasan manfaatnya oh iya ya gitu. Kalau udah ketahu manfaatnya banyak perdebatan sehingga akhirnya itu ditulis. Dan penulisan Quran berarti bukan di zaman Rasulullah kan sebenarnya, sudah di zaman siapa? Sayyidina Utsman ya. Berarti ini pun kalau dikategorikan hukum bid'ah, tulisan Quran adalah bid'ah. Makanya enggak semuanya bid'ah itu iya pinar. Tulisan Quran, tulisannya enggak. Bahkan tadinya kan tulisan Quran itu satu-satu Mak, berpisah. Kalau yang asli itu misalkan Bismillah ba, sin, mim itu enggak disambung-sambung gitu. Bahkan titiknya pun enggak ada.
Jangankan fathah kasroh domahnya, titiknya aja nggak ada. Itu perkembangan ilmu terus. Nah, ulama-ulama dengan ilhamnya, kalau ulama bukan wahyu karena bukan nabi, kan ilhamnya dari Allah, sehingga untuk mempermudah generasi berikutnya diberikan hidayah itu, sehingga tuh kita mudah. Coba pasang bayangin kalau Quran nggak ada titiknya, kita sulit membedakan antara ba dan nun, antara jim dan ha atau kho misalnya, do dan so misalnya, lo dan to, ini kan kita nggak bisa baca ini. Sama semuanya, bingung bawaan bacanya gitu. Nah, jadi perkembangan ilmu, makanya saya bilang pentingnya kita belajar ilmu terus berkembang, apalagi kita hidup di akhir zaman ini terus berkembang. Dan agama hadir sebenarnya memberikan solusi, bukan menjadi polusi kan. Agama hadir untuk memberikan solusi atas persoalan yang kita hadapi ke depan. Quran itu mengikuti perkembangan zaman, karena Quran berlaku ila yaumil qiyamah. Tinggal memahaminya. Makanya ilmu tafsir pun sebenarnya bukan kebenaran yang sebenarnya, Pak. Makanya mufassirin itu banyak. Ulama tafsir itu banyak, nggak satu tafsir gitu. Kenapa? Karena dalam menafsirkan Quran tergantung kedalaman ilmunya, pengalaman hidupnya. Mungkin wal asrinya saya dengan asrinya Pak Wawan berbeda tafsirannya. Pengalaman beliau lebih panjang, lebih lama. Bacaannya lebih panjang, referensinya misalkan lebih panjang penafsirannya. Lebih yang lebih pendek, itu lebih pendek gitu. Maka jangankan ilmu fikih, Quran pun nggak boleh hanya satu penafsiran. Kalau cuma satu tafsir, ujung-ujungnya kaku tadi. Misalkan hanya membaca tafsirannya Ibnu Katsir misalnya. Ibnu Katsir ini lebih ke Imam Hambali secara fikihnya. Ini juga mesti tahu kemana. Bahkan di Indonesia ini jadi majelis zikir Pak nih. Zikirnya ya ritualnya sama dengan kita, tapi arah fikihnya kemana kadang-kadang nggak tahu imamnya siapa. Coba yang ikut manakiban, Syaikhul Qadir Jalani itu fikihnya ke siapa imamnya ikutnya? Hah? Kita mah udah bonceng aja, ngikut aja, nggak tahu fikihnya ke siapa gitu. Makanya perbedaan. Iya, bingung dan rame. Biasa kalau cuma bingung mending bawa jadi ribut gitu. Yang paling repot dianya sendiri nggak ngerti, orangnya yang di dalamnya nggak ngerti kalau siapa ya saya bukan diikuti imam siapa dalam kaidah fikihnya misalkan, itu yang repot ya. Nah, itu pentingnya ilmu, sehingga saya yakin semakin bertambah wawasan ilmu kita. Makanya ada kitab ini Pak, ada Mizanul Kubro namanya. Mizanul Kubro itu tentang keterangan 4 madhab itu. Ini kalau di santri mahasiswa ini memang dipelajari untuk apa? Biar memahami, oh ini pendapat ini seperti ini, pendapat ini seperti ini, sehingga tidak jadi benturan, karena itu tadi Islam itu memberikan solusi. Bahkan kita pun sebenarnya enggak mensapi semua Pak, kalau mau jujur. Enggak pakai mensapi semua. Cara motong ayam Bapak seperti apa? Cuma depannya doang kan? Itu bukan Imam Syafi'i, itu Imam Hambali. Kalau Imam Syafi'i di kolong Pak, kalau motong itu. Gitu. Makanya ada satu daerah di Kerawang, saya pernah di sana. Dia kalau motong sampai di kolong habis, Pak. Kalau cuma dipotong kayak kita di sini, itu haram dia bilang gimana? Ya karena ikutnya imam. Kalau pakai imam, kayak sholat misalkan lah. Kalau menurut Imam Maliki berat Pak. Menurut Imam Maliki khusyuk itu syaratnya sholat. Nah, kadang-kadang kita yang gampang kita ambil, ikut yang seberat. Untuk ke Imam Syafi'i ya, khusyuk nggak jadi syaratnya sholat. Cuma kalau jadi syaratnya sholat, ya sholat kita nggak ada yang diterima rasanya. Wah, sholatnya belum khusyuk pada hese. Belum khusyuk masih hese kan sholat kita. Dan ada penilaiannya nggak dipaketkan, misalkan saat maghrib satu paket itu nggak, di mana khusyuknya, itulah bijaknya Imam Syafi'i. Mungkin iftitahnya belum khusyuk, dipatahnya khusyuk, ini bernilai. Suratannya belum lagi, heng pikirannya, di rukunya khusyuk, itu dinilai. Maka nilai sholat kita berbeda-beda. Banyak kata Nabi terkadang secara fisik dekat, tapi nilainya berbeda nilai ibadahnya. Nah, jadi pemindahan arah kiblat tadi biar arah yang sama. Ini kebersamaan, Pak. Jadi bulan ini adalah perintah atau peralihan arah kiblat tadi. Nah, kita sama di Anur ini punya visi yang sama, kerja sama dengan gerakan yang sama, tujuan yang sama.
Adapun pakaian berbeda, ya udah sunatullah. Sering saya pesan Pak, jangan hanya karena di sini sih enggak, alhamdulillah. Jangan hanya karena perbedaan ibadah ritual merusak hubungan sosial kita. Jangan hanya karena perbedaan ibadah ritual merusak hubungan sosial kita. Jangan kan sama Islam loh. Kan kalau Rasulullah mah orang Yahudi aja masih kemanusiaannya tetap enggak dipilih-pilih maksudnya. Nah, jadi buat kita itu arah kiblat. Maka secara syariat badan kita menghadap kiblat Baitullah, tapi hati menghadap Allah. Itu yang hebat. Secara syariat kita sujud, dahi kita disujudkan, tapi hakikatnya kolbu kita sujud kepada Allah. Mana sholat kan itu? Pesan moral sholat banyak banget. Sholat pun dilihat dari dua dimensi, baik itu dimensi spiritual maupun dimensi sosial. Kan pada hakikatnya begini ya Pak, semua ibadah-ibadah syariat yang kita lakukan buahnya adalah perilaku, benar ya? Iya. Kecuali dari syahadat misalkan. Ketika kita bersyahadat, maka ada rasa bahwa Allah menyaksikan kita. Ketika asyhadu alla ilaha, kan kalau di teksnya kita mengikirkan bahwa aku bersaksi, atau sebenarnya saya menyaksikan maknanya. Cuma diartikan bersaksi. Asyhadu itu fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' biasanya kata kerja yang awalan mu, akhirnya an atau kan. Jadi saya menyaksikan. Selama ini syahadat kita gimana? Saya bersaksi. Coba dari kamus bahasa Indonesia ini main rekod juga penting Pak. Kadang-kadang dari bahasa justru jadi keliru. Saya bersaksi sama saya menyaksikan sama enggak? Iya. Kalau bersaksi mungkin yang misalkan airnya enggak ada di depan saya menyaksikan loh ada air itu, airnya tidak ada tapi kalau saya menyaksikan, iya. Nah akhirnya timbul ada rasa, karena kalau kajian iman itu kaitan rasa, makanya nggak bisa, pasti beda-beda kekuatan iman kita. Nah ketika kita bersyahadat dengan merasakan akan kita hidup ini diawasi, dilihat, disaksikan Allah, maka minimal akhirnya memperkecil untuk melakukan sebuah tindakan salah. Takut Allah melihat saya gitu, Allah menyaksikan saya. Ini kan makanya dalam ilmu tasawuf ini disebut jiwa muraqabah. Hidup senantiasa merasa diawasi dan dilihat oleh Allah. Kalau ini terus ada dalam kalbu kita, disiplin Pak. Ini nanti puasa loh. Puasa kenapa kita nggak berani membatalkan puasa kita walaupun sebenarnya nggak ada yang tahu. Ramadan tumben bahasa saya. Kita tuh merasa diawasi sama, ya sampai mau minum aja kita nggak berani walaupun iya nggak ada yang lihat. Kenapa di bulan-bulan ini kita nggak bisa begitu? Mau bohong takut, mau nggak jujur takut. Di puasa kok kita bisa gitu. Tapi di luar Ramadan, back to basic Pak. Kembali ke aslinya lagi. Nah jadi sampai ke sholat ya, sholat tanha anil fahsya'i wal, ini pun perilaku lagi. Puasa besok kita dilaporkan maksudnya apa? Agar tumbuh kepedulian kita kepada sesama, nilai empati kita timbul, sehingga begitu selesai puasa pasti disuruh bayar zakat. Semua ibadah ujung-ujungnya hablum minan nas. Sampai ibadah haji, setelah ibadah haji ritual selesai terus apa? Kurban kan? Kurban itu berbagi. Sama dengan salam. Awalnya takbiratul ihram, Allah. Ini kan berarti hubungan vertikal kita kepada Allah. Ini mi'raj. Begitu salam, hubungan antar. Iya. Maka sholat, mengucapkan salam dalam sholat bukan akhir daripada sholat kita. Baru awal perjalanan sholat aktual kita. Bagaimana begitu keluar dari sholat, setelah kita selesai sholat, memberikan kedamaian kepada siapa saja. Yang kanan kalau di bahasa tafsir itu kepada mereka yang sudah rajin ibadah, yang sudah rajin di pengajian gini, berarti apresiasi. Ke kiri berarti bagi saudara kita yang belum rajin ibadah, rajin ngaji, sentuh mereka, rangkul mereka, jangan dipukul, ajak mereka. Jadi menyebarkan kedamaian bersama-sama. Itu sama sholat dari diri sampai kita. Maka sama orang sholat itu sebenarnya pesan moral buat pribadinya. Diri itu lagi masih muda loh Pak. Usia kita gak. Begitu terus bertambahnya usia,
Tua, sudah mulai bongkok kan, ruku. Yang tadinya gagah, tambah umur terus tambah rentak sujud. Akhirnya salam. Maka tutuplah perjalanan kehidupanmu dengan keselamatan. Bukan cuma salat tutup salam, tutuplah perjalanan kehidupan kita dengan keselamatan. Itu husnul khatimah. Allah tidak melihat awal perjalanan kehidupan kita, tapi yang dilihat oleh Allah adalah akhir perjalanan kehidupan kita. Jadi pemindahan kiblat, isanya kan agak ini suasana Ramadannya waktu udah terasa Pak ya. Isanya jam berapa Pak? Setengah 8 lewat. Iya. Yang kedua, yang berikutnya adalah kalau dari sejarah sahabat turun ayat surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tas. Ayat ini mah hafal banget loh. Al-Ahzab. Berarti makanya bulan Sya'ban disebut syahrun nabi. Disebut bulan, kan cuma Rasulullah yang punya keistimewaan, yang diadorakan ada bulan khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau Rajab perintah menyempurnakan sholat, Sya'ban perintah untuk bersolawat. Kan sering ayatnya kita bahas lah, innallaha pakai harfu taukid ini. Innallaha, kalimat inna itu harfu taukid. Sungguh gitu. Kalau dibahasakan tarbiyahnya kata Allah apa sih, greget lah bahasanya. Aku saja nih dan para malaikatku yusalluna alan, bersolawat kepada Nabi. Yusalluna ini menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja yang berkesinambungan. Berarti sungguh Allah dan para malaikatnya terus menerus bersolawat kepada Nabi. Dan dalam ayat ini Allah tidak menyebut nama Nabi Muhammad namanya, tapi julukannya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'ala Muhammad, tidak begitu. Artinya pendidikannya buat kita, tarbiyahnya Allah ajarin kita untuk menyebut nama baginda Nabi, jangan sebut namanya atau jangan memanggil Rasulullah seperti memanggil teman sendiri. Gelarnya pasti coba lihat di Quran Pak. Kapan Allah menyebut baginda Nabi, pasti gelarnya disebut. Walaupun namanya disebut, gelarnya dibawa. Surah Al-Fatihah 29 misalkan, Muhammadur, disebut itu. Jadi memuliakannya, maka dari sini lahirnya ilmu. Kalau kita baca sholawat, nyeleket penasul ibad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dapat pahala 1. Kalau pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina, dapat pahala 2. Kenapa yang pertama dapat pahala 1? Baca sholawatnya, itu bernilai. Dan baca sholawat langsung Allah bilang, barang siapa di antara kalian yang baca 1 kali sholawat kepada Nabi Muhammad, aku balas 10. Ini Allah loh. Maka sholat kita pun kalau mau jujur nggak ada yang diterima sebenarnya. Kalau mau jujur sholat kita nggak ada yang. Untung ketika tasyahud akhir baca, itu yang membuat sholat kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak ada sholawat rasanya, ya sholat kita masih muter-muter aja tuh, ngawang, itu belum diangkat, belum diterima. Untung ada, penting. Dan coba perintah sholat Allah langsung manggil baginda secara langsung. Ibadah haji yang puncak syariat juga perintahnya nggak langsung. Dan ketika memerintahkan untuk baca sholawat, Allah melibatkan zatnya langsung dan para. Ini 2 hal penting, sholat dan sholat nggak bisa dipisah. Nah baru amarnya, ya ayyuhalladzina amanu shollu, ini fi'il amar, perintah. Kalau di Al-Quran berarti perintah siapa? Perintah Allah. Berarti kalau bersolawat itu bernilai ibadah yang tinggi di hadapan Allah, karena itu perintah. Ya sama aja dengan diperintah sholat, berarti diperintah ya bersolawat. Beginian, karena di bulan Nabi, di bulan Sya'ban, ini saya singkat aja, berarti nanti punya keistimewaan sendiri, ya ini malam 15 nisfu Sya'bannya. Dan insya Allah kalau tidak salah hitungan saya malam Jumat Pak ya. Nah malam itu ya sudah menjadi tradisi kita lah, karena ini bulan Nabi, bulan makhluk yang paling dicintai Allah, jadi kekasihnya. Banyak kado dan bonus yang diberikan, bukan hanya untuk Nabi tetapi juga untuk kita umatnya. Bulan Sya'ban adalah bulan garansi pengampunan yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala buat kita. Bahkan 300 rahmat pada malam itu diturunkan oleh Allah. Kalau di hari lain cuma 1 rahmat saja.
Satu rahmat saja kita sudah bisa berkasih sayang. Hewan-hewan sudah bisa berkasih sayang dengan anaknya. Itu hanya satu rahmat itu. Maka kata Nabi, idza kanatil lail min nisfi Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharoha. Ini diriwayatkan Abu Dawud. Kalau dia baca hadisnya, apabila datang malam nisfu Sya'ban, maka faqumu, maksudnya sholat sunnah lah. Perbanyaklah sholat sunnah. Dan siangnya wasumu, berpuasa. Dan Nabi tidak pernah melaksanakan puasa sunnah sebanyak bulan Sya'ban. Maka ketika Aisyah ditanya amalan apa yang paling banyak oleh baginda Nabi di bulan Sya'ban, saum sunnah. Bahkan terkadang menyambung Rasulullah itu, nyambung ke Ramadan. Walaupun terkadang beliau membatalkan di hari satu hari atau 2 hari sebelumnya, karena Rasulullah jadi produk hukum. Kalau dipanjangin, disambung terus, takutnya buat kita nanti yang wajib malah kecapean, sehingga yang sunnah dikerjakan, yang wajibnya kadang belum istirahat. Nah, maka amalan di samping riyadhah exercise, pintu gerbang pertama di Ramadan, yang diperbanyak amalan kita adalah satu saum. Udah mulai latihan Ramadan final masa fisik. Ketiganya adalah salat sunnah. Nah, biasa di malam nisfu Sya'ban udah jadi umum kan? Berarti pada maghrib kita nggak mungkin ngambil seperti baginda Nabi Muhammad dan keluarganya. Baginda Nabi nisfu Sya'bannya 3 malam, 13, 14, 15. Kalau mau ngambil ibadah ngikutin cara Nabi, malam 13-nya sudah tahajud sholat malam, malam 14-nya sholat malam. Nah, malam ke-15-nya Rasulullah dan keluarganya sampai pagi. Saya masih ingat kalimat yang disampaikan baginda Nabi kepada keluarganya. Kata Nabi gini, ya Fatimah, Hasan ketika ada di keluarga di malam di Sya'ban itu, in aradtum ridha ya fasjudi wa bidu'ai. Wahai Fatimah, Hasan dan keluarganya lah, termasuk pesan kita malam hari ini, fasjudu, banyaklah sholat malam ini, sujud, sholatlah, sholat sunnah, dan bantu aku dengan doa-doa kalian agar kita semua mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka keluarga Nabi malam itu intensif ibadah luar biasa sambil nangis baginda Nabi itu. Nah, saya mikir Pak, kalau Rasulullah dan keluarganya malam nisfu Sya'ban berdoa intensifnya kuat luar biasa sambil menangis mohon ampun kepada Allah, yang mereka keluarganya bahkan Nabi sudah dijamin masuk surga, loh kita ngapain malam itu? Maka pas di malam Jumat ya kita ambil sore ya biasanya, maghrib berjamaah, terus ya sholat tasbih ya, sholat tasbih berjamaah. Kalau sholat nisfu Sya'ban tuntunannya lemah Pak. Sebenarnya tidak ada sholat sunnah nisfu Sya'ban, bahasanya dirubah. Yang ada sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban, dan itu nggak boleh berjamaah kalau mau melaksanakan sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban. Nah, sholat sunnah apa yang dimaksud? Apa saja sebenarnya. Cuma ulama-ulama kita kalau sudah di musola Anur bareng-bareng, maaf saya tambah dikit, masa di sini nanti malam sholat maghrib berjamaah nih udah kumpul. Kalau ba'diyah masing-masing. Begitu sholatnya juga akhirnya kalau sholat sunnah malam Sya'ban berarti masing-masing. Maka ulama sepakat lebih baik sholat sunnah yang ada anjuran boleh berjamaah. Yani salah satunya adalah yang dibolehkan berjamaah sholat tasbih. Nah, akhirnya hampir semua tempat teman-teman kita sekarang pada malam Sya'ban melaksanakan sholat sunnah tasbih 4 ya. 4 langsung apa 2-2 Bawon? Iya. Kalau 4 langsung takut ada yang darah tinggi, karena agak lama dikit takutnya habis sholat nyungsep. Takutnya jatuh Bawon ngedenggang. Ya baca Yasin sekali juga boleh Pak. 3 kali itu nggak ada tuntunan keharusan sebenarnya. 3 kali ngebut capek, mendingan sekali. Nanti di rumah mau 100 kali nggak apa-apa, sekali aja santai, tapi benar doanya dirapel aja. Minta apa sih doanya? Panjang umur, sehat, iya banyak duit lah yang jelas. Iya, sehat nggak banyak duit juga pusing, apalagi sakit nggak punya, wah kiamat Pak kalau kayak gitu nah. Nah, jadi buat kita jangan sampai nggak beribadah malam itulah insya Allah sama-sama, karena malam itu semoga dapat ampunan, banyakin doa, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persiapan Ramadan. Dan bagi Bapak yang masih puasa utang Ramadan, ya cepat dibayar. Karena malam Jumat sudah laporan. Karena kata Nabi wa huwa sya'ru tarfaul fi amal. Bulan malam nisfu Sya'ban adalah bulan diangkatnya, dilaporkannya amal tahunan kita. Makanya dari tanggal kemarin kita udah ngejos banget untuk beramal soleh agar begitu Allah malaikat melaporkan amal perilaku kita di dunia, kita banyak melakukan amal-amal
saleh insyaallah. Mungkin ini Pak yang bisa kita malam hari ini karena sudah waktu Isya. Jadi nggak ada pertanyaan nanti sambil santai aja lah. Mudah-mudahan kalau ada yang bertanya. Pada saya mungkin yang bisa sampaikan, banyak kelebihan dan kekurangan karena mau puasa. Saya mohon maaf nih secara pribadi selaku pengurus dan juga jamaah di Anur, saudara-saudara orang tua saya. Jikalau ada keilmuan, jikalau ada pasti saya punya salah dari ucapan tutur kata yang rosopan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena kemungkinan kalau tidak ada tawakupan, ketemu lagi kita sudah masuk. Iya, maka sebelum memasuki Ramadan agar kita kosong-kosong lah saling memaafkan. Hari ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah barik lampir aja buat Syaban wa bulan Ramadan. Barakallah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesehatan dan menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Akhir kalam, Allahumma billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.